semuanya, selamat datang di Semafit Podcast. Let's think about it. Oke, jadi kita masuk ke dalam segmen Girls Talk. Nah, jadi Excel Girls Talk itu apa sih? Nah, Girls Talk ini salah satu segmen podcast di mana kita tuh bakal ngomongin seputar topik-topik tentang cewek-cewek nih yang umur-umuran kita, yang pastinya tuh bakal relate banget sama kehidupan sehari-hari kita. Bener banget. Dan kita juga bakal ngejawabin nih pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian tanya di IG story Semafit kemarin. Iya. Dan di sini tuh ada 12 pertanyaan. Kita bakal jawabin satu-satu buat kalian semua menurut pandangan Karen dan Excel. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi ya. Langsung aja kayaknya. Langsung aja Excel duluan deh. Oke. Dari @melinda.z, gimana cara buat kita nggak selalu bandingin diri kita dengan orang lain? Nah, boleh dari Karen dulu deh kayaknya. Sebenarnya setiap cewek pasti pernah lah ngerasain, kenapa sih dia jauh lebih cantik daripada kita? Kenapa dia jauh lebih langsing, kurus, putih, tinggi gitu kan daripada kita? Pokoknya kita di bawah dia lah gitu. Pasti pernah ngerasain kayak gitu. Cuman aku juga masih belajar juga sih untuk menerima diri aku sendiri, karena setiap orang juga pasti punya kelemahannya masing-masing. Tapi ya kembali lagi ke diri kita, gimana kita tuh harus bersyukur gitu. Kita harus belajar bersyukur karena setiap wanita tuh cantik with their own way lah. Jadi setiap wanita tuh punya keunikan masing-masing dengan caranya tersendiri. Jadi ya jangan sampai kata-kata atau enggak pemikiran kita yang ngebanding-bandingin itu membuat kita down dan akhirnya kita enggak ya bisa berhenti di situ, kayak tiba-tiba udahlah aku kayaknya memang jelek banget, kayak jadi putus asa gitu. Jangan sampai kayak gitu. Betul banget. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ngebanding-bandingin tuh jelas wajar banget ya, karena memang apalagi kan medsos nih, Instagram, kita scroll banyak banget cewek-cewek cantik, selebgram gitu guys. Nah secara nggak langsung kita tuh pasti kayak ngebandingin, oh ternyata dia lebih cantik ya atau gimana. Nah apa yang kita lihat di medsos nih memang adalah apa yang terbaik dari mereka gitu. Jadi wajar aja kalau kita tuh merasa atau minder atau gimana, insecure, atau itu karena itu memang kelebihan dia gitu. Nah karena kita melihat kelebihan dia, ya akhirnya kita kan itu kan bukan kelebihan kita. Jadi kayak secara nggak langsung itu kita menjadikan itu kayak suatu kekurangan kita, padahal kan kita kan masing-masing tuh punya kayak kelebihan masing-masing kan. Jadi kayak kalau misalkan ada yang kayak gitu, kita tuh lebih baik ya udah nggak apa-apa, terus kita kayak bisa lebih kembangin lagi aja apa yang jadi kelebihan dari diri kita. Betul gitu banget. Dan kita bisa juga tonjolin di medsos gitu. Iya kayak gitu sih mungkin. Iya, jadi intinya ya kita pastilah pernah insecure, tapi jangan ngelihat kelebihan dari orang lain, tapi kita harus lebih mengenal diri kita sendiri. Kelebihan-kelebihan apa sih yang perlu kita tonjolin lagi gitu, karena kan setiap kelebihan orang tuh berbeda-beda ya. Iya beda-beda banget. Jadi sih. ya kita harus lebih mengenal diri sendiri dan meningkatkan dan lebih merawat kelebihan kita dan merawat tubuh kita gitu guys. Mungkin itu sih, kalau misalnya ada kekurangan mungkin ya jadikan motivasi aja. Kalau misalkan tadi ada yang body shaming, itu kita bisa jadiin kayak patokan, oh berarti buat orang lain aku kurang ini, mungkin aku bisa kayak gini, bisa memakai make up atau makan banyak gitu. Iya, betul banget. Jadi untuk Melinda ya tadi ya? Ya untuk Melinda ya gimana cara ngatasinnya, positive thinking, jangan minder, dan terus tingkatin diri sendiri dan terus bersyukur. Ya betul. Gitu banget. Oke, langsung ke next question ya. Ya boleh. Oke, ini dari @Tere Antonia.
Gimana cara halus bilangin orang yang bau ketek atau mulut biar gak tersinggung? Oke. Oke, gimana nih? Mungkin kalau dari aku ya, aku pribadi sih, aku kan punya pengalaman juga, punya temen yang punya bau badan gitu. Tapi kalau aku pribadi sih, aku nggak terganggu ya sama yang kayak gitu. Mungkin kalau misalkan aku terganggu juga, aku bakal mengambil jarak sedikit jauh. Tapi menurut aku itu kayak nggak apa-apa gitu loh kalau misalkan dia apa sih, dia kayak nggak merasa kan sebenarnya gimana ya, pokoknya kan kayak respon orang kan bakal beda-beda ya tergantung. Tapi kalau misalkan aku tuh emang lebih ke ya udah nggak apa-apa kalau misalkan dia bau, ya kita aja yang agak mengambil jarak gitu. Soalnya kalau misalkan kasih tahu langsung itu takutnya dia tuh makin down gitu. Iya. Dan tersinggung juga gitu. Iya, gitu sama sih. Aku juga mungkin kita nggak bisa ngasih tahu secara langsung, tapi gimana ya, aku juga masih bingung sih, soalnya aku jarang ketemu orang yang bau badannya gitu kan, bau badan, bau mulut dan sebagainya, apalagi kita sekarang pakai masker dan di rumah masing-masing makin gitu, menutupi. Iya, jadi mungkin aku lebih ke menjauh kali ya, menjauh untuk nggak terlalu deket kalau emang itu mengganggu aku gitu, bikin aku nggak nyaman. Cuman kalau misalnya cara halus untuk negur nih, lu bau ketek atau nggak bau mulut gitu, kayak terlalu jahat ya kalau kayak jahat gitu. gak sih? Iya, jadi kayaknya aku nggak tahu sih cara halusnya gimana. Iya, mungkin kalau cara halus sih, kalau misalkan itu mendekat kalian, kalian mungkin bisa kasih saran. Iya, boleh kasih kayak saran. Kasih, atau kayak bercandaan aja sih. Iya. Kayak, boy, lu sebenarnya. Ya tapi itu kalau misalkan deket ya guys. Kalau misalkan kalian nggak kenal nih terus tiba-tiba kalian bilang kan nggak lucu ya. Iya, takutnya tersinggung gitu. Iya. Ya kalau itu kasih parfum lah. Ini harum, mau cobain parfum gua. Gitu. Padahal kan sebenarnya untuk nutupin gitu. Iya. Mungkin gitu sih. Iya, bisa jadi nggak sih? Oke. Jadi gitu kayak Citere, Cinia. Mungkin bisa terapin nanti kalau misalkan ke teman dekat aja kali ya. Kalau misalkan orang yang nggak kenal atau jauh, mungkin better buat kita ambil jarak aja, nggak apa-apa. Betul banget tuh. Oke, next question. Nah, ini pertanyaan dari anonim. Punya banyak temen cowok itu boleh apa enggak sih? Nah, ini sering banget deh kayaknya Ren ditanyain sama cewek-cewek cowok-cowok itu ya. Kalau menurut aku sendiri sih mungkin ya, karena mungkin aku dalam relationship, jadi punya banyak temen cowok itu kayaknya kurang bagus gitu, kurang baik, karena kita kan harus lebih menjaga jarak buat apa ya sama teman-teman cowok kita kan. Takutnya dengan kita temenan sama banyak cowok, kita kan nggak tahu. Kalau menurut gue sih, menurut persepsi gue ya, kalau cowok sama cewek itu nggak bisa temenan guys. Jadi mau sahabatan nih, cewek sama cowok sahabatan, kita sahabatan kok, kita temenan kok. Sebenarnya mungkin adalah mau ceweknya, mau cowoknya tuh pasti menyimpan rasa gitu. Jadi gue kalau misalnya untuk saat ini cewek dalam relationship ya, khususnya cewek yang punya pacar tapi punya banyak temen cowok, itu menurut aku itu kurang baik. Takutnya si cowok ini juga malah yang jadi bukan masalah sih, jadi pertengkaran lah. Jadi acuan buat berantem ya. Untuk berantem. Kita juga nggak tahu kan, mungkin nih si ceweknya lagi ada masalah nih sama cowoknya. Terus gue pernah lihat di TikTok nih ya, si ceweknya tuh ada masalah nih sama si cowoknya. Terus habis itu si ceweknya tuh curhat nih ke temen sahabatnya gitu. Nah si sahabatnya nih karena punya perasaan sama si ceweknya, si cowoknya tuh kayak sebagai, nih kalau gue jadi cowok lu mah gue gak akan gitu. Jadi kayak berasa jadi superhero atau sih buat si ceweknya. Nah itu kan jadi kayak gak baik gitu kan, punya temen cowok kayak gitu. Jadi menurut aku kalau yang single, carilah teman cowok sebanyaknya, bertemanlah dengan semua orang gitu, selagi kamu bisa gitu. Kalau menurut aku gitu guys. Menurut kamu? Kalau menurut aku itu sama sih sebenarnya. Kalau misalkan tergantung ya, kalau misalkan kamu dalam relationship, kamu punya pacar, kamu lebih baik tuh menjaga hubungan itu gitu. Tapi mungkin kalau misalkan ada ya orang-orang tertentu, kalau misalkan memang dibolehin gitu nggak apa-apa sih sebenarnya, tergantung dari masing-masing orangnya lagi. Tapi ya diomongin dulu sama pasangannya biar itu nggak menjadi acuan buat nanti berantem atau ancaman putus kan.
agak ribet ya. Jadi mungkin bisa dilihat ke masing-masing orangnya juga. Terus kalau misalkan tadi sih soal temen atau cewek sama cowok tuh bisa temenan atau enggak? Kalau menurut aku sih bisa. Karena tapi dalam batas yang wajar gitu. Kalau buat sahabat sih, karena aku juga kan berpengalaman kayak aku punya temen cowok, tapi ya kita tuh sama-sama nggak ada rasa gitu loh. Ya kalau menurut aku sih bisa ya, nggak tahu ya, karena masing-masing orang kan beda. Iya, mungkin pengalaman kamu itulah masalahnya. Pengalaman aku tuh, aku pernah sahabatan sama cowok nih, tapi ternyata si cowoknya suka sama aku gitu. Jadi kayak takutnya tuh ada yang baper lah, salah satu dari mereka gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya terlalu dekat juga ya pasti ya dalam batas wajar sih ya dekatnya dalam batas wajar aja sih gitu guys. Jadi boleh nggak? Tergantung masing-masing dari orang. Kalau misalkan punya relationship, kalian ngomongin dulu berdua gini. Kalau misalkan enggak, ya kalian cari temen sebanyak-banyaknya gitu kan. Kalian juga pasti mencari kan nih kayak cowok mana yang cocok sama aku, ya dengan cara berteman sebanyak-banyaknya gitu. Kalau misalkan mau cari itu gitu guys. Next question adalah ini dari @sieni_selisia19. Pendapatmu tentang independent woman? Menurut kamu gimana, Exo? Independent woman itu berarti kan wanita yang memang dia tuh punya pendirian ya, kayak mendominasi lah kalau dalam suatu hubungan ya. Dan menurut aku tuh bagus sih, dan aku juga pengen jadi independent woman yang kayak dimana aku tuh bisa hidup tanpa bergantung gitu. Jadi kayak hidup sendiri, bisa berpenghasilan juga. Iya, intinya kayak nggak bergantung gitu sama siapapun. Tapi ini juga tuh punya kelebihan sama kekurangan ya. Kalau misalkan terlalu mendominasi, mungkin dalam suatu hubungan nih, kayak cewek terlalu mendominasi, kayak pengen didengar gitu kan. Nah itu kan juga nggak baik ya sebenarnya. Jadi ya dalam batas wajar aja sih. Terus kalau misalkan dia nggak berpendirian atau gimana juga kan jadi masalah ya. Jadi ya independent woman-nya dalam batas yang wajar. Iya, dalam batas yang wajar juga. Soalnya kalau misalkan berlebihan juga salah, kalau kurang juga salah gitu sih. Iya. Kalau aku sih pingin juga sih jadi independent woman kan. Aku gak mau dong misalnya kalau dalam satu relationship kita terlalu bergantung nih sama si cowoknya. Kita mau dong jadi cewek yang sendiri, bisa kemana-mana sendiri. Kita gak mau nyusahin cowok kita kan. Iya. Jadi ya suatu saat nanti pingin nih sih dari sekarang sih jadi independent woman gitu. Jadi tapi emang kita juga harus membatasi diri kita lah, membatasi diri kita jangan terlalu mendominasi gitu dalam suatu hubungan. Karena jujur aja, gue tuh kalau misalnya dalam satu hubungan tuh gue kadang-kadang tuh mendominasi gitu. Karena gue tuh orangnya suka mengkoordinasi gitu, suka ngatur-ngatur. Jadi takutnya nih kalau misalnya gue udah tambah dewasa nih, gue udah dalam dunia kerja gitu. Jadi gue takutnya mendominasi dalam satu hubungan gitu. Padahal kan sebenarnya harusnya cowok yang mendominasi kan. Tapi ya itulah, kita harus saling belajar dan saling melengkapi juga sih. Ada cowok dimana cowoknya itu emang suka didominasi sama cowok juga ada. Cewek gitu tergantung ada. Lagi sih. Tergantung juga sih. Cuman ya plus minus lah jadi independent woman. Ada baiknya kita ambil yang baik-baiknya aja sih sebenarnya. Terus jangan sampai juga lupa sama keluarga, kayak hubungan sama teman-teman nih. Biasanya kayak wanita yang pengen ngejar fokus sama karir nih, kayak pokoknya mau dapetin uang sebanyak-banyaknya dulu sampai lupa sama hubungan temen sama keluarganya. Terus dia kayak pengen hidup sendiri biasanya. Iya, bahkan ada juga tahu independent woman yang nggak mau punya anak. Nah gitu. iya banyak yang kayak gitu, makanya kayak nggak baik juga sih kalau misalkan berlebihan. Iya, jangan sampai nggak punya anak dong. Iya, tetap berkarir, tetap berumah tangga, tetap berkarir, tapi ya jangan sampai nggak bikin punya anak juga kan. Gila aja. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu lanjut aja. Ini aku ya, kamu? Aku? Iya. Dari Jing Wenchen, pendapat kalian tentang catcalling? Catcalling ya. Catcalling itu apa tuh? Catcalling ini tuh aku mungkin kasih ibaratnya aja ya. Kalau misalkan lagi jalan nih, biasanya kebanyakan
yang jadi korban tuh cewek sih. Jadi kayak misalkan lagi jalan terus ada kayak perkumpulan cowok-cowok, kayak ada yang panggil hey cantik, sweet gitu. Nah itu tuh iya kayak digodain gitu sih. Iya. Gue pernah sih kayak gitu, apalagi kayak di mall gitu. Gue jalan sendiri nih misalnya, terus ada cowok-cowok mang kayak gitu tau nggak? Yang neng gitu tuh gue jadi risih juga. Iya risih ya, gimana coba gak kenal juga. Iya gak kenal tiba-tiba udah iu banget lah, gue risih banget. Dan pendapat gue tentang itu, ya itu tuh menurut aku nih itu termasuk pelecehan seksual nggak sih? Iya bener banget sih. Karena kan kita kan nggak nyaman kan, lagi di publik umum. Walaupun itu kayak cuman sapaan ya gitu, tapi termasuk hal yang membuat kita karena ya risih sih sebenarnya. Jadi pendapat saya tentang catcalling, big no. Iya, mungkin biasanya kalau misalkan di umum nih lebih disalahin ceweknya, karena ceweknya mungkin pakai baju yang agak terbuka gitu ya. Tapi nyatanya tuh di publik juga tuh cewek-cewek yang pakai baju tertutup tuh juga kena catcalling gitu. Jadi menurut aku kayak lebih dikasih pengetahuannya cowoknya ya, kayak jangan sampai kayak gitulah, karena itu tuh bener-bener buat kita cewek-cewek nih kerasa kayak ih kenapa ya, apa kita ada salah gitu. Jadi kayak better sih kalian cowok-cowok mungkin yang nonton video ini jangan sampai catcalling sama cewek-cewek, karena tuh bener-bener risih banget dan bisa bikin kita tuh kayak kepikiran gitu. Takut sih sebenarnya, lebih takut sih. Apalagi orang yang nggak kenal tiba-tiba kayak gitu. Kalau kenal sih itu juga sebenarnya nggak enak sih kalau kenal. Aku pernah tuh ya waktu di SMA, kayak misalnya ada perkumpulan cowok-cowok nih di kantin gitu ya. Terus aku mau jalan ke kantin sendiri gitu ya. Terus saya kadang-kadang tuh suka diomongin atau enggak kayak suka dipanggil-panggil gitu. Dan itu jadi kayak merasa gue aduh gue nggak mau deh kalau misalnya jalan sendiri lagi. Iya. Biasanya kalau ada kayak gitu sih langsung balik ya, kayak cari jalan yang lebih jauh nggak apa-apa lah. Pokoknya daripada di catcalling gitu. Kan agak risih ya. Jadi gitu sih, mungkin buat aku juga lebih jangan sampai ada catcalling. Pertanyaan selanjutnya dari Kristanto_T. Benarkah wanita hanya mencari good looking dan good reckoning? Good question ya. Wow. Oke, gimana Excel? Good looking sama good reckoning ya. Nah, jadi begini. Pertama-tama kalau misalkan ketemu orang itu kan pasti yang dilihat fisik ya. Iya. Kalau misal ditanya cewek cari yang good looking, itu menurut aku bukan good looking sih, cuma tuh lebih ke dia tuh rapi orangnya, kayak seenggaknya ya seenggaknya tuh enak dipandang gitu. Bukan dalam kata tuh ganteng gitu, cuma tuh kayak seenggaknya dia rapi dan dia tuh ya bisa merawat diri lah seenggaknya gitu sih batas minimalnya. Terus kalau misalkan ditanya good reckoningnya ya enggak sih, tapi kalau misalkan dapet yang good reckoning ya itu udah bagus. Tapi kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan aku tuh lebih emang ngeliat cowok tuh lebih ke attitude-nya, gimana sikap dia sama orang lain, sama temen-temennya, kayak lingkupnya tuh siapa aja gitu sih. Soalnya kalau misalkan good looking atau good reckoning tapi attitude-nya jelek banget, aku juga nggak mau gitu loh. Kayak ding udahlah sama yang ini aja daripada tapi nggak mau sama jelek juga gitu, bukan gitu maksudnya guys sih, tapi lebih ke ya pokoknya dia bisa merawat diri, good attitude, sama udah sih nggak pantang menyerah juga jadi poin plus lah ya. Kalau aku sih good looking, sebenarnya pasti setiap orang nyari cowok dari fisiknya dulu nggak sih? Iya, karena kita ketemu dulu tuh fisik gitu ya. Fisik kan, jadi kayak first impression gitulah. First impression kita sama cowok ini ya pasti fisik lah. Cuman ya setelah, kalau gue sih ngelihatnya dari attitude juga ya, dia nyambung nggak sih sama gue nyaman nggak sih di bareng dia gitu. Terus kalau soal good looking sih, kalau misalnya good looking tapi attitude-nya bad gitu ya, gue nggak mau. Justru kalau misalnya gue mau menjalani suatu hubungan dengan dia, gue masih mikir-mikir nih, ini dia good looking sih, cuman attitude-nya itu loh, gue bakal tahan gak ya sama dia gitu. Dan kalau misalnya gue tuh lebih mikirin attitude-nya, sama kayak kamu sih, bikin nyaman gak, terus dia ngertiin gue apa enggak gitu.
Terus kalau soal good reckoning itu sih kayak bonus ya. Jadi maksudnya kan nggak semua juga dalam good reckoning lah. Cuman kalau misalnya dia nggak ada banget juga, kita juga harus mikir-mikir kan sebagai wanita, realistis lah. Karena kalau misalnya nih kita berpikiran jauh nih ya, mau sampai nikah, misalnya dia nggak punya apa-apa, gimana dia mau ngebiayain gua dan anak gua gitu nantinya kalau dia nggak bisa ngebiayain diri sendiri gitu. Mungkin lebih ini sih cari cowok tuh kayak yang pekerja keras nih. Kalau misalkan dia memang sekarang belum good reckoning tapi dia pekerja keras, kayak yakin pasti kedepannya pasti bakal ini sih good reckoning pada akhirnya. Dan kita kalau bisa sih ya sebagai pasangan nih ya, kan kita udah udah in relationship lah ya. Kita juga harus sebagai cewek gitu ya, jangan terlalu menekan si cowoknya, kamu harus kerja keras, kamu harus gini, tapi kita juga bisa membantu dia. Kita bisa nih berjalanin bisnis bareng-bareng misalnya kayak gitu, itu bakal lebih baik lagi dan justru makin kompak lah dalam satu hubungan gitu. Jadi nggak ada yang makin asik gitu ya, nggak ada yang apa ya, yang kerja sendiri gitu, dianya cuma enak-enak gitu. Kita kerja nggak susah juga sih, maksudnya kerja bersama-sama gitu akan lebih baik, membangun bersama-sama. Iya, jadi buat ke Tanto nih, cewek ngelihat good looking sama good reckoningnya nggak selalu sih, dan tergantung orangnya juga ya. Ada beberapa cewek yang mungkin gue lebih suka good reckoningnya nih, atau enggak gue lebih suka good lookingnya nih gitu. Tergantung cewek. Baru kepikiran juga nih sekarang kayak emang toilet perempuan emang selalu di sebelah kanan ya? Nggak tahu ya, kalau kita lihat dari toilet kampus sih iya sih, bener sih, di sebelah kanan sih. Cantik tuh sebenarnya nggak punya standarnya gitu sih. Bener banget. Karena masing-masing dari kita tuh cantik gitu guys. Iya,